Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan Tak ada. kerajaannya Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. semua musuh pun gemetar. Pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Everybody make some noise. Mari sama-sama nyatakan. Tak tertandingi, Come on. tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah
Church, Shalom, selamat datang kembali di ibadah online kami. Terima kasih sudah join di live church-nya kami. Kami dari tim worship senang banget, sukacita banget melayani teman-teman semua yang udah sekian banyak kali, 9 kali ikut ibadah. Sama teman-teman yang mungkin baru pertama kali, selamat datang. Teman-teman juga nggak cuma ikut ibadah, teman-teman kalau misalkan mau tinggalkan doa, mau live comment juga bisa di live chat kami. Sebelum kita mulai, teman-teman silakan persiapin dulu, mungkin mau persiapin posisi duduknya, mau persiapin kamar kosnya, lain sebagainya, Alkitab, notes, silahkan banget, silahkan dipersiapkan dulu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus karena hari ini kami berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji, memuliakan Engkau Allah di atas segala Allah, nama di atas segala nama. Tuhan Yesus yang berkati ibadah kami, Tuhan Yesus yang berkati kami Tuhan yang sebagai jemaat, bahkan semua orang yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan Yesus yang berkati. Kami berdoa untuk kami punya respon yang benar terhadap ibadah kami, pikiran, perasaan, kehendak, telinga kami hanya untuk Engkau. Sehingga goals kami bukan cuma jadi orang yang diikuti ibadah Tuhan, gak cuma jadi orang yang duduk depan laptop atau handphone, tapi kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
kemenangan demi kemenangan di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami tenang dalam-Mu, kami aman dalam-Mu Tuhan. Kami tenang, kami aman. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa yang Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin Tuhan, kami sembah Engkau. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Yes Tuhan. Kemenangan terjadi di segenap hati. Segenap jiwaku memuji, kami puji Engkau. Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yes Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin ya Tuhan, kami yakin Engkau ada Tuhan. Di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin Engkau. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Karena firman-Mu bilang, Engkau adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Enggak ada jalan lain ke Bapa selain melalui Engkau. Yes, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness. My God, there is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness. My God, there is who you are. Yes, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Yes, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light the darkness. My God, there is who you are. Tuhan, kami tahu Engkau ada di sini, Tuhan, bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan ada bersama kami di kos-kosan kami. Terima kasih buat waktu yang luar biasa. Kami percaya pada firman Tuhan. 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyikan dengan iman. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you work. Engkau gak pernah berhenti Tuhan. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Yes, you never stop. Yeah. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness. My God, there is who you are. Amin Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk waktu ini Tuhan.
Kami menikmati semua waktu bersama dengan Engkau. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami lihat situasi mungkin gak baik, tapi kami mau percaya Tuhan hari ini bahwa Engkau tetap bekerja. Kami mau percaya bahwa kami gak sembah Allah yang salah. Kami mau percaya bahwa kami sembah Tuhan yang hidup. Tuhan, terima kasih banyak buat waktu ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati Tuhan penyampaian firman khotbah pada pagi hari ini Tuhan. Biar kuasa Tuhan yang bekerja. Kami berkati telinga kami berkati mata kami Tuhan. Kami gak cuma dengar tapi kami jadi pelaku. Tuhan yang berkati pastor kami akan menyampaikan firman. Ada kuasa, ada urapan di mulut, di perkataannya Tuhan. Berkati kami semua sehingga kami menjadi bejana yang baru, kantung anggur yang baru. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Hai Church, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Nama aku Mili, aku Associate Pastor kalian untuk Gereja CCF Yogyakarta. Dan seneng banget hari ini kalian joining, baik itu kali pertama atau kali kesekian kalian join ibadah online. Kami percaya rahmat, berkat, penyertaan, perlindungan Tuhan ada atasmu, keluargamu dimanapun engkau berada saat ini. Jangan lupa taruh komen di bawah ini atau kalian bisa klik love, heart, mau itu kalian nonton dari website, dari YouTube, dari Instagram ataupun dari Facebook, boleh banget. Kalau kalian pengen, kami juga rindu berdoa buat kalian. So kalian yang nonton dari church online, kalian bisa klik live prayer dan kami bakal berdoa buat kalian. Tim leadership dan pastoral kalian di sini di CCF rindu berdoa buat kalian. Hari ini series khotbah kita yang terbaru kita kasih judul Grave to Grace. Grave artinya kuburan. Kuburan menyimbolkan kematian, menyimbolkan satu mimpi yang udah gak bakal jadi lagi, menyimbolkan kegelapan, persoalan, tantangan hidup disimbolkan dengan grave. Dan kalian bisa simbolkan banyak hal lagi. Pokoknya yang negatif di sini, yang gak baik, yang gak membangun hidupmu di sini, menuju grace atau kasih karunia. Kasih karunia Tuhanlah yang mendatangkan keselamatan buat hidup saudara dan saya, yang mendatangkan kesembuhan atas orang-orang yang kita kasihi. So, kita mau belajar bagaimana hidup seseorang bisa berpindah dari grave to grace. Dari yang gak punya tujuan jadi punya tujuan. Dari yang tadinya hidup sia-sia, hidupnya penuh tujuan, penuh rancangan yang mulia, yang indah dari Tuhan. Karena ordinary people, orang-orang biasa seperti saudara dan saya dan tokoh Alkitab bertemu dengan extraordinary God. Bertemu dengan Allah yang luar biasa. Kita bakal belajar sama-sama dari cerita hidupnya Yusuf. Yusuf bukan tokoh fiktif, bukan karangan, bukan kayak Cinderella yang gak beneran terjadi, tapi Yusuf beneran terjadi. Kisahnya dicatat di Alkitab, so kalian bisa siapin Alkitab kalian mulai dari sekarang, boleh banget. Ada 4 tempat di mana karakter hidup Yusuf diuji benar-benar oleh Tuhan. Yang pertama di pit, di sumur, di tempat buangan. Yang kedua di private place, waktu nggak ada orang yang lihat, di kamar pribadinya dia. Yang ketiga di prison, di penjara. Dan yang keempat di istana raja. So kita bakal lihat bagaimana caranya Tuhan membawa Yusuf dari pit, dari sumur ke istana raja. Itulah sebabnya kami kasih judul ibadah hari ini, From Pit to Palace. Gimana Tuhan panjangkan tangannya, bekerja mendatangkan kebaikan di hidup Yusuf, bahkan waktu dia di sumur, dan Tuhan rancang sedemikian rupa sampai dia di istana raja. So, kalian bisa buka Alkitab kalian buat teman-teman yang mau pakai Bible version di sini, YouVersion boleh banget. Buat teman-teman yang pakai Alkitab dari buku juga boleh banget. Pertama, kita belajar dulu soal sumur. Apa yang terjadi di sumur pada saat itu? Yuk kita baca sama-sama, buka di kitab Kejadian kalian, pasal 37 ayat 2 sampai 4. Kejadian 37 ayat 2 sampai 4. Baca bareng ya, 1, 2, 3. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya Yakub kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya Israel atau Yakub. Tuhan panggil Yakub Israel, oke? Lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah maha
indah bagi dia. So bukan salahnya Yusuf kalau papahnya lebih sayang sama dia daripada sama kakak-kakaknya. Okay? Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya yang lain, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Mereka benci. Kata benci di sini kalau kalian buka di bahasa aslinya, kata benci bukan cuma berarti udah aku mau unfollow kamu, aku nggak mau lagi ngomong sama kamu, aku nggak sudi ada kamu di hidupku, bukan cuma kayak gitu. Tapi benci di sini sampai di titik aku mau mengeliminasi seseorang karena aku menganggap dia musuhku. Kata benci yang dipakai adalah seperti itu. Jadi mereka memang sudah punya keinginan di hati mereka untuk mengeliminasi Yusuf. Oke, karena papahnya sayang banget sama Yusuf. Bukan salahnya Yusuf, tapi ada lagi yang Yusuf lakukan yang membuat kakak-kakaknya semakin membenci dia, semakin ingin mengeliminasi dia, semakin menganggap dia sebagai musuh. Lanjut kita baca, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena kata Yusuf kepada mereka, coba dengarkan yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Kalian bisa lihat gak sih dari omongan ini, gak 100% kita bisa puji atau kita bisa tepuk tangani. Bayangin kalau ada orang yang ngomong kayak gitu ke kalian, okay? Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan Yusuf itu. So mereka marah banget. Suatu ketika mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Yusuf udah kelihatan nih, dari jauh mereka udah bisa lihat Yusuf. Tetapi sebelum Yusuf dekat kepada mereka, kepada kakak-kakaknya telah bermufakat mencari daya untuk membunuh dia. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita tuh datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Kebayang gak sih kalian kebencian macam apa yang ada di kakak-kakaknya sampai mereka ingin membunuh Yusuf? Karena dia cuma salah ngomong doang, salah cerita doang. Harusnya Yusuf tuh bilang kayak mimpinya, kak, tau gak sih mimpiku tuh agak aneh, coba kakak bantu. Kalau kayak gitu bisa lebih baik. Tapi karena dia langsung bilang, tahu gak sih aku mimpi kayak gini, terus kamu kayak gini di mimpiku, Then, yang kita pelajari masih ada di kenyataan dan respon hati. Kamili mau kasih tahu ke kalian kalau kenyataan gak harus selalu sama dengan respon hatimu. Kenyataan bisa berbicara buruk, kenyataan bisa berbicara baik, tapi respon hatimu menentukan attitude-mu di kemudian hari, menentukan integritas hidupmu juga. So, kenyataannya kalau kita baru diberkati Tuhan tapi kita kurang mengucap syukur. Papaku beliin aku HP baru. Sayangnya papa cuma beliin aku HP iPhone 8. Aku kan pengen yang XR yang baru banget sekarang itu. Respon hati kita nggak benar. Jadinya integritas kita nggak baik, karakter dan attitude kita yang keluar nggak baik. Kami bakal bahas kenyataan apa yang terjadi atau yang bisa terjadi di sumur pada saat itu. People might betray us. Orang-orang yang saudara kasihi ketika saudara berada di dalam sumur, orang-orang yang saudara kasihi mungkin mengkhianati saudara. Bisa jadi itu orang terdekat di hidupmu, orang-orang yang kalian percaya atau bahkan anggota keluargamu. Orang mungkin betray you and I. Dan mungkin kita juga bagian dari permasalahan itu. Mungkin ada juga kata kita yang nyakitin mereka kan. Nggak 100% salah kita sih, tapi 10% ada juga lah. Ada juga lah respon hati benar seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, saudara harus tetap seek the Lord. Saudara harus tetap cari Tuhan. Dalam situasi apapun, bahkan di sumur sekalipun. Yusuf mereka buang ke sumur, oke? Mereka mau bunuh Yusuf. Padahal mereka tahu kalau membunuh itu kekejaman yang sangat luar biasa, dibenci Tuhan. Kakak-kakaknya ini ngerti banget ceritanya Kain dan Habel. Dan waktu Tuhan marah sama Kain karena Kain ngebunuh Habel, mereka ngerti banget itu dosa yang keji di hadapan Allah. Tetapi mereka memutuskan untuk melakukan dosa yang sama anyway karena mereka benci. So, dalam situasi apapun Kamili pengen ajak kalian untuk seek the Lord. Meskipun orang buang kalian ke sumur, meskipun orang mengkhianati kalian, meskipun orang memfitnahkan kepada kalian segala yang jahat, Kamili pengen tetap kalian untuk seek the Lord, cari Tuhan dan stop blaming, berhenti menyalahkan.
Berhenti menyalahkan, sulit banget, I know. Tapi dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, ketika saudara cari Tuhan, saudara pasti bisa. Stop blaming, berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan Tuhan. Apalagi sebaliknya, ask God to purify your heart. Mulailah berdoa meminta kepada Tuhan untuk mengkudus, suci, murnikan hati kita. Cerita ini berlanjut, tetapi ada kabar baik yang kita ketahui bahwa Joseph didn't stay in the pit forever. Yusuf nggak tinggal di dalam sumur selama-lamanya. Tuhan belum selesai sama hidup Yusuf. Yusuf nggak tinggal di dalam sumur selama-lamanya. Yang terjadi adalah waktu dia di dalam sumur, Kamili yakin itu pasti dingin dan mungkin dia lapar, dia ketakutan, dijatuhin dari 30 meter. Sumur itu kira-kira sedalam 30-40 meter, 20-25 kaki. Waktu dia dijatuhin pasti ada yang terbentur, terluka, dan yang ada di dalam sumur itu lumpur, becek yang sangat bau. Jadi bayangin infeksinya ada di sebelah sini. I don't know, maybe secara fisik dia terluka, tapi yang pasti secara hati dan mental dan pikiran perasaan dia juga luka banget. Tidak diinginkan, tidak dikasihi, dibuang kayak gitu aja, dikhianati bahkan oleh kakak-kakaknya, orang-orang yang dia percaya, orang-orang yang seharusnya ngejaga dan ngelindungin dia. Tetapi kabar baiknya adalah Yusuf didn't stay in the pit forever. Yusuf nggak tinggal di dalam sumur selama-lamanya. Sekarang Tuhan memindahkan Yusuf ke private room, ke rumah yang kosong. What? Rumah yang kosong mana yang Tuhan pindahin? Yuk kita baca di Kejadian 39 ayat 1-6. Kalau kalian pakai Bible apps, kalian bisa langsung klik-klik dan itu langsung kepindah ke pasal-pasal selanjutnya. Kalau pakai buku dan kalian harus bolak-balik buku juga boleh banget, sama aja. Oke? Nah, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi dia kayak kepala pas pampresnya Jokowi gitu ya, pasukan keamanan. Jadi super strong, super big, orang sibuk, orang berada, secara finansial dia kaya karena buktinya dia mampu membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke situ. Berarti dia mampu beli slave, berarti dia mampu membeli budak pada zaman itu, artinya dia lumayan punya uang, oke? Terutama karena dia kepala pengawal raja, dia kayak yang bodyguard kalau Jokowi jalan-jalan naik mobil dan dia yang excuse me, dia yang ngatur orang-orang yang hebat-hebat itu, yang strong-strong berotot. Oke, by the way, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara perhatikan baik kata-kata ini, oke? Dia dijual dari tadinya anak kesayangan, anak yang paling dikasihi oleh papahnya, dikasih baju yang terbaik, dia ditaruh di dalam sumur, sempat pengen dibunuh, tapi akhirnya cuma dibuang aja. Dia udah mengemis-ngemis, meminta-minta hidupnya, tapi dia nggak diampuni, malah justru dia dijual dan dijadikan budak di tanah yang asing. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, saya mau saudara ambil pulpen dan garis bawahi itu di Alkitab kalian, atau screenshot dan kasih di Instastory kalian sebagai penyertaan iman kalian. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan pasti menyertai saya juga. So garis bawahi, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tadinya mungkin mereka punya tempat untuk para budak, tetapi karena Yusuf nih keren banget, kece badai, tangan Tuhan menyertai dia, akhirnya dia bisa tinggal serumah sama tuannya, si orang Mesir, si Potifar itu. Oke? Setelah dilihat tuannya, dilihat Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kita bakal pause sebentar karena Yusuf disertai Tuhan dilihat oleh Potifar. Potifar bukan orang yang percaya Tuhan Yesus. Potifar bukan orang yang percaya Allah kita, Allah Yahweh pada saat itu. Bukan sama sekali. Tetapi betapa hebatnya Tuhan yang menyertai Yusuf sehingga orang-orang di sekitar Yusuf juga bisa melihat kemuliaan Tuhan, juga bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan perkasa. Bayangkan saudara, kalau hidupmu disertai Tuhan sedemikian rupa sehingga orang-orang di sekitarmu, teman satu kosmu, teman satu perumahanmu, teman satu rumahmu, anggota keluargamu bisa melihat Tuhan di dalam kamu. Keren banget gak sih itu? Lanjut. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya karena dilihat tuannya, ih hebat banget, kau berhasil banget, tangan Tuhan nih memang ada atasmu, sehingga Yusuf mendapat kasih tuannya dan Yusuf boleh melayani dia.
Yusuf boleh melayani Potifar. Ternyata nggak semua orang bisa melayani Potifar. Nggak semua orang bisa ketemu dia secara tatap mata langsung. Nggak semua. Dia penting waktu saat itu. Saat itu Potifar orang yang penting. Kepada Yusuf diberikan oleh Potifar kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi dia kasih semua yang dia punya. Aku percaya sama kamu Yusuf, lakuinlah ya. Sejak ia memberikan kuasanya dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Bayangin, Tuhan memberkati hidup orang lain karena hidupmu. Wow, karena perkenanan Tuhan ada atasmu. Wow, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, miliknya Potifar, baik itu yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun juga selain dari makanannya sehari-hari. Kebayang gak sih orang yang penting dalam satu kerajaan, dalam satu negara, dia pas pampres biasanya dia ngatur meeting, ngatur pertemuan, ini itu, ngerjain banyak pelatihan. Tapi yang dia pikirin sehari-hari cuma makan apa ya aku hari ini? Apakah aku makan ayam geprek kah? Atau aku makan bakso? Kayaknya bakso enak deh, kuahnya seger, panas-panas kayak gini. Tapi karena semua yang dia kerjakan, dia kasih ke Yusuf dan Yusuf jadikan semua yang ada di tangan Yusuf tuh berhasil Tuhan jadikan, maka dia nggak punya kebingungan apa-apa lagi kecuali makanannya sehari-hari. Enak banget jadi Potifar. Cari Yusuf di hidupmu saudara. Cari Yusuf di hidupmu, tapi jangan perlakukan sebagai budak, oke? Nah, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Wait, tiba-tiba Alkitab mencatat adapun si Yusuf itu ganteng dan kece badai dan maskulin, atau dia punya badang binaraga, mungkin karena dia terbiasa bekerja keras. So, selang beberapa waktu inilah yang akan terjadi. Okay? Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku." Dia udah nyerahin semua yang ada di rumah Potifar itu ke Yusuf karena Potifar percaya banget sama Yusuf. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap tuanku Potifar? Apakah itu yang tercatat di Alkitab? Bukan. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Allah yang mana? Allah yang menyertai aku. Allah yang mana? Allah yang menjadikan segala yang kukerjakan berhasil. Allah yang gak pernah meninggalkan aku sendirian. Allah seperti itu yang Yusuf takutkan. Bahkan waktu gak ada orang yang lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yusuf seberkuasa ini di rumah Potifar, dia gak perlu bilang-bilang ke orang kiri dan kanan. Kalau dia ada affair, kalau dia ada main-main sama istrinya Potifar, kalau dia ada selingkuh, dia bisa aja diam-diam. Waktu tidak dilihat orang, Yusuf bisa aja berdosa. Tapi dia tahu, kalaupun orang gak lihat, dia tahu mata Tuhan memandang. Dan dia gak mau lukai hati Tuhan dengan berbuat dosa yang besar ini. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kak Mili bayangin istrinya Potifar kayak, "Oh Yusuf, kita nonton bareng yuk." Dan Yusuf kayak nggak mendengarkan dia pakai headsetnya dan dia bersih-bersih lagi, atau dia bikin meeting pakai Zoom. So, pada suatu hari, aneh banget hari ini, oke? Aneh banget. Karena pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Biasanya rumahnya Potifar atau rumahnya kepala pengawal kerajaan, pengawal raja itu punya banyak orang. Banyak sekretaris, banyak administrasi, bahkan banyak tentara-tentara yang mereka sedang latih. Tapi anehnya nggak ada satu orang pun di rumah itu di hari ini, di hari yang ditulis di Alkitab. Lalu perempuan itu, istri Potifar, memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur denganku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kak Mili suka banget waktu dia bilang lari keluar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dihadapkan pada pencobaan, lari. Jangan stay di pencobaan dan bilang coba.
paling aku juga nggak luka, pencobaan cuma sekecil ini. No, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, run away from temptation. Kita belajar di private room, di ruang waktu nggak ada orang yang lihat, waktu nggak ada orang yang perlu tahu. Kita belajar bahwa kenyataannya temptation will always come. Cobaan, godaan di hidupmu akan selalu datang. Dan nggak peduli seberapapun saudara rajin berdoa, nggak peduli seberapa banyaknya saudara baca Alkitab setiap hari, nggak peduli seberapa lama saudara sudah hidup mengenal Allah, nggak peduli seberapa rohaninya hidupmu sekalipun, temptation will always come. Pencobaan dalam hidupmu, godaan dalam hidupku bakal tetap datang. Dia bakal ngetok di pintu kamarmu, dia bakal ngetok di pintu pikiranmu, dia bakal ngetok waktu nggak ada orang yang lihat, dan dia bilang, cobalah, cuma sekali, udah lama kok kamu nggak coba dosa ini, cobalah. Tetapi respon hati kita seharusnya flee from temptation, lari dari pencobaan, lari dari godaan-godaan seperti itu. Sama seperti Yusuf. Yusuf nggak datang dan bilang, mana coba lihat cobaannya, aku pasti kuat. Enggak, dia lari jauh dari cobaan itu. Kenapa? Kenapa? Karena dia mau hidup memuliakan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kamili peduli, Kamili mengasihi kalian, kalian anak-anak rohaniku, dan aku pengen bilang, karena aku peduli dan mengasihi kalian, bahwa stop dosa pornografi, stop kecanduanmu terhadap seks bebas, jaga tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, suci, murni, berkenan di hadapan Allah. Stop any sexual temptation, stop any sexual sins. Stop, guys. Hati-hati dengan apa yang saudara buka di HP-mu waktu nggak ada orang yang lihat, waktu engkau di kamar sendirian, waktu engkau ke kamar mandi dan bawa HP-mu, waktu kamu lagi suntuk atau lagi stres dan banyak pikiran. Hati-hati, blok semua situs porno, blok semua. Dosa seksual hanya akan menghalangi saudara melihat kejelasan akan masa depan yang Tuhan sediain dalam hidupmu. Seolah-olah kau punya kabut, ada kabut yang menutupi matamu, saudara bisa melihat tapi nggak jelas. Dosa seksual seperti itu, saudara bisa dengar tapi kayak nggak jelas dengar apa. Dosa seksual seperti itu. Hari ini putuskan untuk honor God, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan lewat tubuhmu, lewat apapun yang engkau sentuh di pikiran dan perasaanmu. Kalau ada cobaan, which is cobaan bakal tetap datang, temptation will always come, run. Lari sekencang mungkin. Hari-hari ini cobaan dan dosa seksual juga masih berdengung, masih kayak Mili, cobainlah. Udah lama juga kamu gak pernah, atau Mili, cobalah sesekali, masih ada di hidupku. Yang bakal kami lakuin adalah buka pintu besar-besar, buka jendela besar-besar, atau kalau aku di kamar kosku, aku bakal langsung ke kantorku, atau kalau aku di kamar kosku, aku bakal keliling Jogja pakai masker, gak nyentuh siapa-siapa hari-hari ini. Karena run away, flee from temptation. Aku mau pastikan tubuh ini memuliakan Tuhan. Dan Kamili pengen dorong kalian untuk ngelakuin hal yang sama. Oke, kita mau belajar di private room bahwa pastikan saudara kamu the same person, orang yang sama waktu kamu di altar dan waktu kamu di private room. Pastikan kamu orang yang sama waktu kamu sedang melayani Tuhan dan ketika nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang yang tahu, engkau sendirian saja mengambil keputusan. Hey, pastikan you are the same person. Engkau orang yang sama, engkau orang yang memuliakan Tuhan, sama waktu engkau di gereja ataupun waktu lagi sendirian. Engkau Allah yang menyembah Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan dan hidup melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Pastikan engkau orang yang sama waktu nggak ada orang yang lihat dan waktu semua orang ngelihat kalian. Yang ketiga, Yusuf akhirnya masuk penjara. Oh, dia masuk penjara. What happened? Si istri Potifar bilang kayak gini. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, di sisi istrinya, sampai tuan rumah pulang, sampai suaminya Potifar pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kamu bawa ke rumah kita, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Nah, kita harus tahu betul kalau ini fitnah. Difitnahkan segala yang jahat itu nggak benar-benar terjadi. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Yusuf nggak masuk pengadilan.
Potifar nggak mau dengar apa aja alasan Yusuf atau kebenarannya seperti apa, atau Potifar nggak mau dengar pembelaan Yusuf. Dia langsung ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Penjaranya tempat-tempat yang sama dengan tahanan-tahanan raja dikurung. Karena dia orang kedua kepercayaan Potifar, waktu dia masuk penjara bukan berarti dia bakal ada sel atau tahanan yang ada kipas angin, AC, tempat tidur yang nyaman, ada toilet, enggak sama sekali. Dia masuk ke tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Tahanan-tahanan raja pada saat itu bisa jadi orang yang bermufakat untuk membunuh raja, untuk mengambil alih kuasa. Jadi di saat itu pencambukan ada, tempatnya juga bukan tempat yang bersih, yang manusiawi, benar-benar penjara, biasanya ada di bawah tanah juga ada. Nah, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi di penjara hal ajaib tetap terjadi. Tuhan menyertai Yusuf. Tadi kita bahas waktu di sumur apa? Tuhan menyertai Yusuf. Waktu di penjara sekarang apa? Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Wow. Kalau bukan Tuhan kita, siapa lagi yang bisa kerjakan itu? Amin. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Kepala penjara ini sama sekali nggak takut Yusuf berkhianat dan justru membebaskan para tahanan. Sama sekali dia nggak takut. Dia percaya 100% sama Yusuf. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sekali lagi kita lihat penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang menjadikan kita berhasil, yang menjadikan Yusuf berhasil, sehingga kepala penjara tuh nggak perlu mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Kebayang nggak sih setiap hari kepala penjara itu sama kayak Potifar saat Yusuf bekerja di rumah dia, juga berpikir kayak makan apa ya aku hari ini, ayam geprek kah, bakso kah, rica-rica juga kayaknya enak. Bayangin saking hebatnya Tuhan yang menyertai Yusuf. Kenyataannya di penjara, di situasi penjara di hidupmu, kenyataannya adalah bahkan ketika saudara did nothing wrong, even when you did nothing wrong, bahkan ketika saudara nggak salah sekalipun, pencobaan bisa tetap terjadi. Hal-hal yang tidak diinginkan, fitnahkan segala yang jahat bisa terjadi di hidupmu. Atau saudara dipukul secara fisik, orang pergi meninggalkan saudara. Yang tadinya kalian punya mimpi besar, yang kalian tadi sudah rancangkan ada mimpi, oh aku mau ini setelah lulus, aku mau ngerjain ini. Atau kalian ada di relationship dan kayak oke, relationship ini aku seriusin dan aku bakal ngerjain ini. Atau kalian ada di keluarga yang kayak oke, aku bakal lakuin bisnis sama keluargaku tapi ternyata nggak berhasil. Hey guys, bisa nggak kalian tetap punya respon hati yang benar? Do your best. Tetap lakukan hal yang terbaik. Tetap lakukan hal yang terbaik, bahkan dalam musim penjara sekalipun. Tetap lakukan hal yang terbaik buat Tuhan. Karena saudara kerja bukan buat manusia, tapi buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. So tetap memilih untuk lakukan yang terbaik dan bless others. Berkati orang lain. Berkati orang lain dengan waktumu, tenagamu, kesaksianmu, bahkan uangmu. Saudara bisa tetap memberkati orang lain meskipun saudara ada di situasi yang tidak baik di hidupmu. Keep on believing, tetaplah percaya. Karena cerita Yusuf nggak selesai sampai di sini. Kalau saudara pernah main Lego, supaya kita bisa membangun kapal yang bagus, kita harus punya banyak tuh pretelan-pretelannya ya Lego, right? Tapi dari pesawat itu bisa nggak kita jadikan pesawat yang lebih besar lagi, yang lebih megah, yang lebih hebat lagi? Bisa. Gimana caranya? Dibongkar dulu. Dibongkar dulu. So jangan takut saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan takut ketika Tuhan akan atur ulang mimpimu supaya kamu naik ke next level. Waktu Tuhan ambil kendali Lego yang ada di tanganmu, pesawat yang sudah engkau rancangkan baik-baik, kapal yang sudah engkau rancangkan baik-baik, Tuhan atur dan dia bongkar, dia masukkan kamu ke penjara. Jangan khawatir, many times, di kebanyakan waktu Tuhan akan atur ulang mimpimu, rencanamu, visimu yang sudah engkau plan dengan baik supaya saudara hidup di next level, di tempat yang lebih tinggi lagi, di tempat yang lebih baik lagi, menjalankan hidup penuh kasih karunia, from grave to grace, ke tempat-tempat yang hebat yang Tuhan janjiin di hidupmu. Karena yang terakhir Tuhan tetap bawa Yusuf ke istana raja. Di istana raja apa yang terjadi? Yuk kita baca bareng Kejadian 41 ayat 39 sampai 43.
Kata Firaun kepada Yusuf. Oh, Firaun udah ketemu Yusuf nih, udah tatap mata. Apa yang terjadi? Yang terjadi sebelum ini adalah Firaun tuh bermimpi. Dia bermimpi ada 7 lembu gemuk, ada 7 lembu kurus. Apa maksudnya ya? Dan gak ada satu orang pun di seantero negara itu yang sanggup mengartikan mimpi Firaun. Kenapa? Karena ini bagian dari rencana Tuhan. Oke, so tiba-tiba salah satu orang yang bekerja dengan raja ingat, dulu waktu aku ada di penjara, aku punya teman nih satu penjara yang bisa mengartikan mimpiku. Dia artikan mimpi temanku mati, beneran mati. Dia artikan mimpiku, aku keluar, aku bebas, aku beneran bebas. Coba raja panggil aja nih yang di penjara, kalau dia bisa artikan mimpiku, siapa tahu dia bisa artikan juga mimpi raja. Karena raja frustasi, sudah, mari kita bawa dia keluar. Yusuf keluar dipakein baju yang neces, baju yang bagus, karena kan mau ketemu raja. Dan sama seperti Yusuf berhasil mengartikan mimpinya si penjuru makan ini, Yusuf juga berhasil mengartikan mimpinya Firaun. Dan artinya, intinya mimpinya itu berarti kayak 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan, dan pokoknya kita harus berhemat di 7 tahun kelimpahan supaya 7 tahun kekurangan kita nggak kekurangan makanan, bla bla bla. Baik, kita baca bareng. Oke. Engkau Firaun berkata kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada seorang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Hebat banget. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi orang kedua lagi. Kemanapun Yusuf pergi, dia selalu jadi tangan kanan, orang yang diandalkan. Kenapa? Karena kebijaksanaan, kepintaran yang datangnya dari Tuhan gak ada bandingannya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia langsung dilantik jadi kuasa. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya. Itu lambang kekuasaan, lambang pemberian, pemerintahan, dan juga penghormatan kepada seseorang pada saat itu. Cincin artinya itu. Dan mengenakannya pada jari Yusuf, dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus yang digantungkannya kalung emas pada lehernya. So pakai pakaian bagus, pakai cincin bagus, pakai emas bagus di lehernya, kalung. Okay? Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Karena Yusuf berhasil mengartikan mimpi dan berhasil memberikan saran terbaik. Kalau saudara mau baca lebih lanjut di cerita itu, jadi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, dan selama tahun kelimpahan ini Yusuf sarankan semua orang untuk menabung, untuk menyimpan, untuk berhemat. Jangan sampai ada makanan atau gandum atau hasil tanah yang terbuang. Jadi mereka tumpuk banyak banget, dia hitung di tahun ketiga kalau nggak keempat, pokoknya di setengah perjalanan selama 7 tahun mereka menabung, menyimpan itu, orang berhenti menghitung saking banyaknya persediaan makanan yang ada. Itu udah nggak cuma satu karung, nggak cuma satu gudang, itu udah satu rumah. Itu pun rumahnya mungkin bertingkat-tingkat, itu udah banyak banget. Oke? Akhirnya sama seperti Yusuf mengartikan mimpi Firaun dengan benar, 7 tahun masa kelaparan ini datang. 7 tahun masa kelaparan ini datang, dan kalian masih ingat gak sih papahnya Yusuf dulu yang sangat mengasihi Yusuf, dan kakak-kakaknya Yusuf dulu yang begitu kejam, mengkhianati, membuang, bahkan berencana membunuh dia dan jadikan dia budak, dijual berapa aja lah harganya, yang penting jadi budak, keluar dari pandangan mata kita nggak mau ketemu lagi. Kalian masih ingat gak? Oke, balik lagi ke setting itu, Tuhan kita memang hebat banget. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Kelaparan udah melanda seluruh negeri, seluruh wilayah. Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Rupanya saat itu di keluarganya Yusuf tuh udah kehabisan makanan sampai mau mati. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Mereka sujud sampai muka di tanah, hormat banget mereka sama si mangku bumi Mesir yang baru. Saat itu mereka belum tahu. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya, tetapi dia tidak dikenal mereka. Saudara-saudaranya belum tahu, jadi mereka nyembah aja. Mungkin karena baju yang bagus, cincin, kalung emas, mungkin ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah tes yang kita dapat di istana raja.
Success and blessings. Kesuksesan dan berkat Tuhan. Baju yang bagus, kain yang mahal, cincin kekuasaan, kalung tanda penghormatan adalah sukses dan blessing, menyimbolkan sukses dan blessing di hidup kita. Tapi sukses dan blessing adalah tes untuk karakter kita yang sama nilainya dengan tantangan atau kesulitan hidupmu. Mau saudara ada di hills, mau saudara ada di bukit, mau saudara ada di valley, mau saudara ada di lembah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah tes tantangan di karakter kita akan terus terjadi. Bagaimana seharusnya saudara merespon? Bagaimana saudara harusnya merespon? Kita lanjut dulu baca cerita. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini respon hati Yusuf. Ini respon hati Yusuf dan dia bilang, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kenyataannya adalah Tuhan akan membela saudara, Tuhan akan membela kita dan mempromosikan kita pada waktunya yang tepat. Jangan khawatir, jangan bimbang, terus berdoa. Ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu akan membela kita dan mempromosikan kita pada waktu yang tepat. Dan ini bukan cuma Milih ngomong, tapi ini terjadi sepanjang sejarah. Alkitab mencatat persis, bahkan di kehidupanmu dan kehidupanku sehari-hari saudara bisa rasakan ini. Ini kenyataan, ini bukan bentuk iman, ini kenyataan. Ini bisa jadi bentuk iman, tapi di saat ini kami lagi ngomongin kalau ini tuh kenyataan. Kenyataannya adalah Tuhan kita bukan Tuhan yang mendatangkan pencobaan. Tuhan kita bukan Tuhan yang seneng lihat kita susah. Tuhan kita bukan Tuhan yang sengaja bikin orang ini sakit supaya kita bertobat, bukan. Kenyataannya adalah Tuhan kita Allah yang membela kita dan mempromosikan kita pada waktunya yang tepat. Respon hati kita saat mengalami pembelaan Tuhan, saat mengalami promosi yang datangnya dari Tuhan, yang pertama, be humble. Stay humble, tetaplah rendah hati, tetap prioritaskan orang lain. Stay out of revenge, keluar atau jauh-jauh berhenti dari keinginan untuk membalas dendam. Jangan lagi piara amarah di hidupmu saudara, jangan lagi piara dendam, sakit hati lama-lama di hidupmu. Jangan lagi saudara minum racun dan berharap orang lain yang mati, karena itu yang terjadi ketika engkau mendendam. Jangan lagi. Gak ada kepuasan ketika saudara balas dendam. Gak ada kepuasan ketika saudara balas dendam. Alkitab katakan di Matius 5, kepuasan hanya terjadi ketika saudara lapar dan haus akan kebenaran. Ketika Tuhan promosikan engkau di istana raja, stay out of revenge. Dengan demikian engkau akan beroleh kepuasan hidup dan honor God with your life. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Ingat yang tadi kami ajarin, waktu kalian di private room, waktu gak ada orang yang lihat kalian, honor God, muliakan Tuhan. Sekarang waktu kalian di istana raja, waktu semua mata tertuju padamu, seolah-olah tertuju kepadamu untuk lihat wisdom, untuk lihat kebijaksanaan. Hey, honor God with your life. Honor God with your life. Putuskan untuk memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Dan mari kita berdoa. Saya rindu berdoa buat saudara di tempat ini. Yuk kita angkat tangan kita dan say, God, Bapa di dalam surga, kami memuliakan Engkau. Kami tahu dari dulu sampai sekarang dalam situasi apapun di kehidupan kami, mau kami di sumur, mau kami di penjara, saat kami jadi budak, saat kami gak punya tujuan hidup, saat kami hidup dalam kondisi yang sia-sia, kami mau mengucap syukur sebab Engkau setia, Engkau gak pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kami. Alkitab berkata Engkau menyertai, Engkau sendiri berfirman, bersabda Engkau menyertai kami, dan kami mau percaya sepenuhnya pada penyertaan tangan-Mu Tuhan. Hari ini kami percayakan hidup kami ke dalam-Mu. Hari ini kami percayakan kasih karunia dan anugerah luar biasa yang Tuhan punya melimpahi hidup kami, mencurahi kami dari ujung rambut sampai ujung kaki, sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan yang perkasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, katakan hari ini juga, lenyaplah kekhawatiran, lenyaplah ketakutan, lenyaplah ketidakpastian, lenyaplah kecanduan dari hidup
hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau aku hidup untuk mengasihi Tuhan, aku hidup untuk memuliakan Tuhan, aku mau kasih tahu Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Aku mau bless others, aku mau memberkati orang-orang lain. Aku pengen ketika aku hidup, orang lain bisa ikut rasakan berkat Tuhan, orang lain bisa tahu kalau ada Kristus di dalam hidupku, dan aku bisa jadi tangan perpanjangan Tuhan. Tuhan bisa bekerja lewat hidupku sedemikian rupa sehingga temanku yang tadinya dari grave jadi grace, karena dia pernah lihat hidupku dari grave jadi grace, dari nggak punya tujuan jadi penuh kemuliaan Tuhan. Begitu juga engkau akan pakai hidupku jadi hidup yang memuliakan nama Tuhan buat teman-teman, anggota keluarga, orang-orang yang aku kasihi yang ada di sekitarku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami pengen tutup pakai satu ayat. Kejadian 50 ayat 20 katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf ke kakak-kakaknya. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Tuhan gak pernah diam, dia gak pernah tidur, dia gak pernah terlambat sedikit pun, dia gak pernah gagal, dia gak pernah mengecewakan. Kami pengen kalian percaya ke Tuhan mulai sekarang. Lihat di sekitarmu, situasi belum berubah, tapi engkau bisa miliki iman, engkau bisa putuskan untuk percaya kepada Tuhan. Put your trust in God, taruh iman percayamu ke dalam Tuhan, karena dia akan mengantarmu, dia akan membawamu. He'll take you from pit to palace. Dia akan membawa saudara dari sumur ke istana raja. Dia akan membawa saudara dari grave ke grace, dari kegelapan pada anugerah, pada kasih karunia-Nya yang luar biasa. From ordinary to extraordinary, dari hidup yang biasa-biasa aja jadi hidup penuh gairah, penuh semangat, penuh kemuliaan Tuhan, jadi hidup yang luar biasa. God bless you church. Happy Sunday. Kami mengucap syukur bisa share message ini bareng kalian hari ini. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Hai guys, terima kasih buat join di ibadah online hari ini. Saya percaya saudara mengalami hal yang luar biasa waktu saudara mendengar pesan Tuhan hari ini di seri khotbah terbaru kita, Grave to Grace. Kita belajar dari seorang Yusuf, di mana Tuhan mengubah yang ordinary menjadi extraordinary. Terima kasih buat semua kalian yang sudah memberi dengan murah hati di hari-hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati hidup saudara, berkati keluarga saudara, berkati apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan semua yang saudara berikan dipakai untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan saya percaya bahwa gereja kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang dan memenangkan semakin banyak orang buat Tuhan. Saudara yang ingin terus memberi, saudara bisa memberi di rekening di bawah ini. Saudara bisa memberi di BCA, di BRI, dan di rekening OVO kami. Untuk tetap terus terhubung dengan kami, teman-teman bisa join di live group. Live group akan ada di setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu di jam yang sudah ditentukan oleh live group masing-masing. Teman-teman bisa menghubungi di setiap leaders CCF yang ada. So, teman-teman bisa kontak mereka dan teman-teman akan join di masing-masing live group di WhatsApp, di Zoom. Dan saya percaya bahwa live groups adalah tempat terbaik untuk kita semua bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Selanjutnya kita juga ada morning prayer. Untuk teman-teman yang mau berlatih untuk berdoa, teman-teman bisa join di morning prayer setiap hari Sabtu jam 6.30 pagi. Teman-teman bisa dapatkan link Zoom-nya untuk kita bisa berdoa pagi bersama. Teman-teman, penting buat kita terus belajar bertumbuh di dalam kehidupan doa. Dan sepanjang minggu ini kita masih ada namanya 7-15 prayer. Yeay. So teman-teman bisa join di live Instagram kami di ccf.jogja. Teman-teman bisa join di situ dan teman-teman bisa belajar untuk berdoa dan mendengar pesan singkat yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua di setiap hari. 7-15 prayer artinya kita berdoa selama 15 hari dalam waktu 15 menit. Sudah kita mulai sejak Sabtu lalu dan kita akan masih terus berlanjut sampai Sabtu depan. Dan yang terakhir kita setiap hari Minggu ada Sunday Celebration online setiap jam 10 dan jam 5 sore. So stay tune di link yang sudah kami berikan. Saudara bisa tetap stay connect di Church Online, Facebook atau Instagram kita untuk saudara bisa tetap terhubung di ibadah online kita. Dan setelah ini jangan ditutup dulu, kita masih memuji Tuhan bersama-sama dengan tim worship. Selamat menyaksikan dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.